Silakan Bu Vera. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Bu Rice Anggraini, saya sendiri Bu Vera Risman, dan Bu Siti Rahayu. Insya Allah akan memaparkan materi pelaporan asesmen. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Pak Chandra dan kepada ibu-ibu semua yang hadir di hari ini. Selanjutnya mari saya akan memaparkan tentang pelaporan asesmen. Apa itu pelaporan asesmen? Dalam pengertiannya pelaporan asesmen di sini ada 3. Yang pertama merupakan upaya mengabarkan kemampuan yang telah dimiliki anak, meliputi semua aspek pertumbuhan dan perkembangan, nilai agama dan moral fisik, nilai agama, moral, fisik, motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan seni. Jadi kita di TK ya, jadi ada istilahnya setiap per semesternya itu ada pelaporan kepada orang tua untuk mengabarkan gitu kemampuan anaknya. Misalnya kayak kemarin gitu semester 1 laporan perkembangannya sampai sini dari segi nilai agama, moral, fisik, motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan seni. Seperti itu. Dan yang pengertian yang kedua, pelaporan asesmen sebagai hasil evaluasi yang meliputi perencanaan awal pelaksanaan, penggalian data dan informasi, pengolahan dan penyajian data, sampai kesimpulan yang disampaikan secara tertulis oleh evaluasi kepada pihak lain yang membutuhkan, seperti kalau di anak usia dini, contohnya kepada orang tua. Jadi hasil evaluasi dari per semester itu dilaporkan kepada orang tua perkembangannya sudah sampai sini, seperti itu. Yang ketiga, pelaporan asesmen penilaian yang merupakan wujud pertanggungjawaban akademik seorang guru. Pelaporan yang utama harus mengungkapkan dan menggambarkan seluruh perkembangan atau kemajuan belajar yang dicapai seorang anak menurut Waseso dan kawan-kawan tahun 2010. Seperti itu. Jadi penilaian itu merupakan wujud tanggung jawab kita sebagai pendidik gitu, untuk melaporkan kepada wali murid, seperti itu, untuk perkembangan anaknya sebagai informasi juga, seperti itu. Lanjut Bu Rice. Sudah Bu Vera? Ya, siap. Baik, selanjutnya tujuan pelaporan asesmen. Tujuan pelaporan asesmen yaitu membantu guru merencanakan pembelajaran selanjutnya yang sesuai dengan perkembangan anak, memberikan informasi kepada orang tua tentang kemajuan anak, serta mendukung kelancaran program guru dan orang tua. Menurut Pridani dan kawan-kawan tahun 2014. Jadi dengan tujuan pelaporan asesmen itu biar guru itu tahu gitu loh, anak guru dan orang tua itu tahu anaknya siswa itu sudah sampai sini, dan untuk kelanjutannya materi untuk kelanjutannya dilihat dari perkembangannya yang semester yang lalu, seperti itu. Dan itu juga memberikan informasi tentang kemajuan anak kepada orang tua. Semoga biar lancar program-program yang ada, program-program guru dan orang tua, seperti itu. Ibu-ibu, selanjutnya materi yang akan dipaparkan oleh Bu Siti Rahayu. Dipersilakan. Terima kasih Bun Vera dan Bunda Rice. Alhamdulillah di kelompok kami membicarakan tentang pelaporan asesmen, dan saya mendapatkan tugas ruang lingkup pelaporan asesmen. Pelaporan perkembangan dilakukan untuk mengkomunikasikan hasil asesmen perkembangan anak kepada pihak yang terkait yang berkepentingan agar pelaporan perkembangan sesuai dengan apa yang diharapkan. Lanjut, Bunda. Menurut Fridani L dan kawan-kawan 2014,
perlu diperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berikut ini merupakan ruang lingkup pelaporan penilaian perkembangan. Ya, yang pertama, siapa yang akan menerima laporan penilaian perkembangan? Yang kedua, apa isi yang harus dimuat dalam laporan penilaian perkembangan? Yang ketiga, bagaimana bentuk pelaporan penilaian perkembangan, baik secara lisan, tulisan, atau bentuk lainnya? Selanjutnya, bagaimana format pelaporan penilaian perkembangan yang digunakan? Yang kelima, bagaimana membantu pengguna menginterpretasi dan menggunakan laporan penilaian perkembangan. Yang keenam, bagaimana jadwal pelaporan penilaian perkembangan. Nah, yang pertama, siapa yang akan menerima laporan penilaian perkembangan? Yang pasti adalah kedua orang tua, ayah dan bunda, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ya, jadi laporan itu sebagai tindak lanjut ya untuk orang tua, terutama karena 24 jam waktu ya di sekolah itu paling lama hanya 5 sampai dengan 4 jam, maka 19 jam itu adalah milik orang tua. Maka orang tua sebenarnya yang seharusnya mensimulasi dan membantu perkembangan anak selanjutnya. Kami dari pihak sekolah atau kita dari pihak sekolah hanya memberikan gambaran loh perkembangan anak-anaknya seperti itu. Selanjutnya, apa isi yang harus dimuat dalam penilaian perkembangan ya? Mohon maaf. Sebentar. Ya. Ruang lingkup perkembangannya itu adalah bidang perkembangan kemampuan dasar ya atau kompetensi yang dilatih untuk mampu menerima, mengelola dan memahami informasi-informasi yang disampaikan padanya ya. Contohnya, siswa mampu mengingat warna, bentuk, nah ini ada di bidang kemampuan dasar atau kompetensi. Yang pertama adalah kognitif ya. Proses perkembangan kemampuan anak, di mana anak dilatih untuk mampu menerima, mengelola, dan memahami informasi-informasi yang disampaikan kepadanya. Contohnya di kognitif adalah siswa mampu mengikat warna, bentuk, huruf, dan angka. Itu dalam sebuah penilaian. Selanjutnya fisik motorik. Proses tumbuh kembang kemampuan anak, ya kemampuan gerak seorang anak. Ya. Maaf, sebentar. Contoh misalnya, siswa bergerak, berlari, meloncat, jalan di tempat, melompat, dan aneka kegiatan fisik lainnya yang merangsang pertumbuhan anak. Nah, di dalam motorik ini juga ada penilaiannya adalah halus dan motorik kasar. Contoh motorik halus misalnya melipat, mengarsir, mewarnai, ya, membentuk tanah liat, menggunting, menyusun balok. Nah, contoh motorik kasar adalah melompat, berlari, dan mungkin masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang membantu di fisik motorik. Selanjutnya seni, ya, siswa menguasai seni melipat, seni mewarnai dengan baik, ya. Lalu bahasa, siswa mampu berbahasa dengan benar, mengutarakan pendapat atau jawaban atas rangsangan yang diberikan oleh guru. Bidang perkembangan pembiasaan, ya, yang tadi pertama adalah bidang perkembangan kemampuan dasar, yang kedua bidang perkembangan pembiasaan. Ini meliputi moral, ya, contoh siswa mengucapkan salam ketika bertemu, sopan santun, tata krama. Agama, ya, contohnya siswa terbiasa membaca doa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, ya, seperti makan, belajar, dan lain-lain. Ada sosial, contoh siswa tumbuh menjadi pribadi yang senang menolong temannya. Emosional, proses perkembangan di mana anak belajar untuk mencintai, merasa nyaman, berani, takut, marah, emosi lainnya, dan sebagainya. Ya, contoh, jika di rumah ia senantiasa disayang, maka dia akan belajar bagaimana menyayangi, begitu juga sebaliknya. Kemandirian, siswa tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri sendiri dan merasa nyaman. Nah, itu adalah lingkup dari penilaian-penilaian yang bisa dilakukan oleh seorang guru ya. Selanjutnya, mohon maaf. Apa sih, bagaimana bentuk pelaporan penilaian perkembangan? Nah, nanti ada Bunda Rice yang akan menjelaskan ya bagaimana bentuk pelaporan-pelaporan lisan, tulisan, dan mungkin ada bentuk lainnya ya. Bagaimana formatnya juga nanti insya Allah dijelaskan oleh teman kami, Bunda Rice. Dan bagaimana membantu pengguna mengintervensi dan menggunakan laporan penilaian perkembangan. Itu tadi ya, sebagai
tindak lanjut yang dilakukan baik pihak guru, sekolah maupun orang tua ya terhadap anak-anak yang dididik. Bagaimana jadwal pelaporan penilaian perkembangan? Dulu kita kenal dengan CAWU ya, ada tiga cowok 1, cowok 2, cowok 3 gitu per 1 semester. Sekarang hanya dikerucutkan menjadi 1 semester. Itu aja. Selanjutnya Bunda. Ya. Selanjutnya adalah manfaat pelaporan ya. Manfaat pelaporan asesmen yang pertama diagnosis kemajuan perkembangan anak ya. Apa namanya? Sebagai pelaporan yang dilakukan oleh orang tua gitu ya terhadap perkembangan anak di sekolah ya banyak orang tua yang mungkin apa namanya tidak paham ya tentang perkembangan anaknya tapi dengan adanya pelaporan ini bisa menjadi apa namanya bisa mendiagnosa sesuatu yang mungkin bisa dibicarakan bersama-sama ya jalan keluar atau solusi ya gitu seperti itu. Yang kedua prediksi masa depan anak ya. Kalau dalam sebuah penilaian ya bisa kita memprediksi anak misalnya anak ini punya kecenderungan kecerdasan di mana ya kalau misalnya penilaiannya itu bentuknya multiple intelligensial yaitu kecerdasan majemuk ya jamak ya misalnya anak ini di apa namanya di kinestetik berarti dia kecerdasannya di raga. Oh ini harusnya dia nanti disarankan misalnya olahraga, silat, berenang gitu kan atau yang bersifat fisik gitu ya. Kalau misalnya dia linguistik, kosakatanya banyak, bisa dia di presenter ya, pendakwah atau juga narasumber dan sebagainya itu. Prediksi masa depan anak masih banyak itu ya, kurang lebih ada 8 kecerdasan, satunya di apa namanya dikembangkan oleh Pak Ari Kinanjar yaitu spiritual. Selanjutnya seleksi dan sertifikasi. Seleksi dan sertifikasi ini juga sama ya. Guru mampu menseleksi atau juga guru mampu mendiagnosa tadi ya di mana kecerdasan anak-anak kalau di beberapa sekolah contoh di sekolah UMI gitu ya misalnya apa namanya pelaporan ini ujungnya anaknya ada uraian kan ya ada uraian. Nah, uraian ini yang akhirnya dijadikan sertifikasi buat mereka. Kita keluarkan apa sejenis sertifikat bahwa anak ini multiple intelligensialnya di kinestetik, linguistik atau musik misalnya gitu. Dia logika matematika atau dan sebagainya. Itu kalau kita menggunakan apa namanya kecerdasan secara multiple intelligensial tadi majemuk ya. Atau mungkin ada lagi ya apa sertifikasi yang bisa biasanya itu ciri khas sekolah masing-masing. Yang keempat umpan balik kegiatan pembelajaran dan kurikulum sekolah. Semakin kita memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak dengan pembelajaran, maka insya Allah mudah-mudahan hasil dari si penilaian itu ya memadai. Kalau sampai misalnya kok anak di penilaian cek semua misalnya kurang, nah itu berarti ada kesalahan dari kita. Maka kurikulum bisa jadi, kurikulum bisa dirubah itu gitu kan apa terlalu tinggi KKM-nya atau terlalu tinggi untuk anak usia dini di sekolah kita gitu. Itu ya manfaat dari pelaporan asesmen. Mudah-mudahan bermanfaat. Dilanjutkan Bunda Rica. Terima kasih. Terima kasih Umi. Bentar ya. Ini jadi ya udah bismillah. Ya selanjutnya tentang bentuk-bentuk pelaporan asesmen. Bentuk-bentuk pelaporan asesmen ini ada dua, yaitu pertama yang tertulis dan yang kedua adalah lisan. Untuk pelaporan tertulis, menurut Hapidin tahun 2019 menyatakan bahwa laporan hasil penilaian yang disampaikan ini bersumber dari data yang telah dikumpulkan nih selama proses pembelajaran, seperti portofolio yang berisikan tentang hasil karya anak-anak, penilaian unjuk kerja, pengamatan dari tekstur, rekaman anekdot, rekaman koleksi data, foto, dan sebagainya. Sedangkan untuk laporan dalam bentuk lisan ini disampaikan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan dan dilaksanakan dengan cara konsultasi antara seorang guru dengan orang tua. Dan beberapa perkembangan yang disampaikan secara lisan antara lain perkembangan
yang penting karena sifat dan kebutuhannya harus segera disampaikan kepada orang tua untuk ditindaklanjuti. Misalnya ada masalah dari seorang anak nih di suatu TK. Nah, ini nanti karena sifatnya penting dan harus segera disampaikan, harus ada pelaporan dalam bentuk lisan kepada orang tua. Yang kedua, perkembangan penting tersebut sifatnya cukup kompleks sehingga perlu penjelasan gitu, nggak bisa disampaikan melalui telepon atau WhatsApp. Jadi harus disampaikan dengan langsung pertemuan antara guru dengan orang tua. Dan yang ketiga, perkembangan ini disampaikan bersifat sensitif, jadi tidak bisa dilakukan dalam forum, sehingga tadi harus ada pertemuan langsung antara guru dan orang tua. Selain itu, dari pelaporan untuk jenjang PAUD ini tidak hanya melaporkan dari capaian hasil belajar anak, tapi juga capaian tadi yang sudah dijelaskan oleh Umi tentang perkembangan dan pertumbuhan anak. Dan pada laporan tertulis dalam bentuk naratif, ini merupakan laporan yang digunakan untuk mengkomunikasikan kemajuan perkembangan dan belajar anak kepada orang tua dengan menggunakan tadi hasil observasi, portofolio lembar kerja, dan sebagainya. Nah, informasi ini disampaikan kepada orang tua untuk dapat memahami dan mengetahui kemajuan dari perkembangan dan belajar anak. Selanjutnya, tata cara pelaporan yang pertama itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dengan kalimat positif dan santun. Karena kita ketahui kalau misalnya tingkat pendidikan orang tua itu kan pasti berbeda-beda ya dari setiap anak di lembaga. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu. Misalnya kita mungkin memahami bahasa-bahasa yang biasa disampaikan di dunia PAUD, tapi belum tentu orang tua itu memahami juga. Jadi tadi di-highlight harus memahami, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, memberikan informasi tentang tingkat pencapaian dan perkembangan hasil belajar anak secara nyata. Dan ini harus bersumber dari data-data autentik yang tidak mengada-ngada, yang sudah dikumpulkan selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, isi laporan ini menggambarkan kemajuan perkembangan anak yang telah mencapai berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik di setiap indikator pada kompetensi dasar program pengembangan. Selanjutnya, memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengembangkan kemampuan anak yang indikator perkembangannya masih dalam, belum berkembang, dan mulai berkembang. Nah, ini juga diperlukan nih makanya peran serta orang tua dalam proses pembelajaran karena tadi Umi bilang anak-anak itu cuma belajar di sekolah selama 4 sampai 5 jam, sedangkan waktu di rumah itu lebih banyak. Jadi perlu adanya simulasi juga dari orang tua dan dari sekolah ini memberikan rekomendasi dari laporan asesmen yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, ini laporannya bersifat personal atau individual yang menggambarkan perilaku khusus anak di kelas. Jadi dilaporkan masing-masing anak kepada orang tuanya. Ini menurut Sumina, dan kawan-kawan. Dan selanjutnya tadi kan Umi juga sempat membahas kalau misalnya ada contoh-contoh atau format dari pelaporan hasil asesmen. Ini akan dijelaskan oleh Bu Vera. Terima kasih. Selanjutnya Bu Vera. Ya, baik Bu Rice, Bu Siti, terima kasih. Untuk laporan perkembangan anak itu masing-masing lembaga biasanya berbeda-beda ya Ibu-ibu. Tapi di lembaga saya itu terdiri dari yang dinilai itu terdiri dari yang seperti tadi saya sampaikan itu moral dan nilai-nilai agama, terus sosial emosional dan kemandirian. Dan dalam kecerdasan beragama pun kami menilainya di laporan perkembangan setiap per semester kita serahkan, kita informasikan kepada wali murid. Itu seperti akidah, terus ibadah dan sejarah Islam. Sejarah Islam itu maksudnya di sini sejarah-sejarahnya para nabi dan sahabat-sahabat nabi. Terus dilanjutkan lagi laporan hafalan, materi hafalan, kita ada target hafalannya, jadi dilaporkan. Terus hafalan hadis, hafalan doa. Terus begitu juga dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ada berbentuk narasi juga, tapi berbentuk narasi cuma poinnya saja.
Terus kemampuan berbahasa, di situ di laporan perkembangan dimasukkan juga laporan bahasa, kognitif, sains, seni dan motorik kasar. Seperti itu Ibu-ibu. Kalau di lembaga saya, mungkin di lembaga Bu Siti atau ibu-ibu yang lain bisa ada mungkin ada perbedaan atau persamaan, bisa kita diskusikan di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Umi, kalau misalnya di lembaga Umi seperti apa Umi pelaporannya? Kalau di UMI kebetulan kan yang tadi Umi bicarakan di awal gitu ya, bahwa membuat penilaian kepada anak itu harus ada tadi ya sertifikasi, juga tadi apa ya, kalau nggak salah tadi pokoknya intinya anak itu apa namanya dikerucutkan di perkembangan kemampuannya gitu ya, karena itu yang terjadi untuk melihat apa namanya sejauh mana nih perkembangan sekolah atau apa namanya pihak sekolah membuat kurikulum ini berhasil atau tidak. Salah satunya Umi menggunakan yang tadi multiple intelligensial atau kecerdasan jamak. Jadi kalau misalnya kalau di salah satu apa namanya tokoh ya, saya juga lupa tokohnya. Tapi saya lebih kenalnya dengan Ari Kinanjarnya, itu adalah spiritual. Jadi kalau di UMI mungkin hampir sama dengan Bu Vera ya. Jadi nilai-nilai moral agama itu dari 100% kita lebih banyak sekitar 75% adalah penilaian UMI yang tadi ada hafalan, ada hadis ya. Karena memang kita apa namanya berpijak kepada agama ya, SDIT, sekolah TK IT, TK Islam terpadu gitu. Lebih banyak agamanya gitu. Nah, selebihnya misalnya anak memiliki kinestetik misalnya, anak itu pecicilan gitu kayak belatung nangka, kan ada ya anak yang nggak bisa diem gitu. Nah itu buat kami kecerdasan ya, kecerdasan dia ada di apa namanya di kinestetik. So ada anak yang bawel ya, bahasa orang tuh ya, ngomong melulu, cerewet. Nah itu kalau di kami dikatakan mereka memiliki kecerdasan linguistik, kosakatanya banyak. Nah nanti di akhir pembelajaran yang tadi ya, pada saat penilaian kepada anak-anak, nah kami menggunakannya sertifikat tadi, sertifikasi. Jadi kita buatkan misalnya apa Zubdatun Ni'mah, sertifikasinya kecerdasan majemuknya adalah linguistik ya, buka kurung lagi koma kinestetik, buka kali lagi misalnya kalau dia di 8 kecerdasan itu ada kita sebutkan gitu. Tapi biasanya anak-anak itu punya kecerdasan masing-masing. Itu di penilaian UMI gitu. Nah, selebihnya kalaupun ada checklist ya, dia bentuknya checklist MB, BB, MB, BSH dan BSB itu lebih kepada secara apa namanya format secara umum. Nanti di akhir pembelajaran ada apa namanya ada uraian gitu. Misalnya nilai moral agama, apa yang lebih dominan di nilai moral agama kita sebutkan. Anak misalnya Ananda alhamdulillah berjalan dengan baik dan sangat baik dalam hal misalnya mengucapkan salam, menjawab salam, sholat ibadah sehari-hari karunia Allah gitu ya. Nah, perlu bimbingan dalam hal itu gitu. Seperti itu aja sih mungkin itu di penilaian-penilaian pada umumnya kayaknya sama ya Bunda Bun Vera gitu. Itu aja sih mungkin ya apa namanya kalaupun ada di apa namanya penilaian-penilaian secara umum tadi motorik kasar, kognitif, kayaknya juga sama ya. Sekarang juga bunda-bunda sudah gampang mendapatkan dan itu biasanya punya apa sih sekolah itu punya ciri khasnya masing-masing gitu. Itu Bun Vera. Baik Bu Siti, Masya Allah. Ya, di lembaga itu memang mempunyai ciri khas masing-masing. Di lembaga saya seperti itu, di lembaga Bu Siti seperti itu. Mungkin di lembaga ibu-ibu semua yang ada yang hadir di pagi hari ini juga seperti itu. Intinya kita tetap setiap per semester itu memang harus melaporkan perkembangan anak-anak kita kepada wali murid
untuk kelancaran kita untuk kedepannya menyusun materi-materi selanjutnya seperti itu. Baik Ibu-Ibu, dari kami kelompok 4 pemaparan pelaporan asesmen, mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera, Bu Siti. Dan Alhamdulillah. semoga juga ini nanti bisa ditambahkan oleh Pak Chandra gitu ya terkait Ya. kurikulum baru. Mungkin pelaporannya juga lebih spesifik, lebih rinci gitu ya. Nanti kita bisa tanyakan juga nih ke Pak Chandra. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.